Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan CSL tentang odontektomi molar 3 rahang bawah. Kita langsung saja, untuk persiapan alat dan bahan ini saya rasa di setiap, CSL yang ada bedah minornya ini sudah siap semua ya, bisa dibaca dalam daftar tilik. Diharapkan sudah sebelum melakukan CSL ini semua harus sudah siap. Ya, tinggal dibaca saja untuk persiapan alat dan bahannya. Kemudian untuk persiapan operator juga ini diverbalkan saja ya. Memakai penutup kepala, masker, mencuci tangan, kemudian memakai sarung tangan. Kita langsung saja ke tindakannya. Di sini adalah kita akan melakukan odontektomi molar 3 bawah sebagai contoh pada gigi 48. Kalau kita lihat di sini ada impaksi molar ketiga bawah ya. Di model ini adalah kelas 2B ya. Ini ada ronsen, diperkirakan ini posisinya adalah mesioangular. Sebelum tindakan kita melakukan tindakan aseptik dan antiseptik dulu ya. Kita memakai tampon yang sudah diolesi dengan betadin. Anggap saja tampon ini sudah diolesi betadin. Sebelum kita melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada daerah operasi, ini harus diperhatikan sebetulnya tindakan aseptik itu dimulai dari mengoleskan tampon betadin ini pada bibir. Mulai dari pusat sampai ke arah luar ya, sirkular. Setelah bibir dan sekitarnya kita lakukan tindakan aseptik antiseptik, lalu kita lakukan tindakan aseptik antiseptik di daerah operasi. Tapi sebetulnya idealnya seluruh rongga mulut ini kita lakukan tindakan aseptik antiseptik dengan tampon betadin, begitu pula pada rahang atas seluruhnya ya. Nah, setelah itu kita melakukan anestesi block Visser. Ini diverbalkan saja karena CSL-nya sudah dilakukan. Begitu pula dengan memasang blade ya. Nomor 15 pada handle blade. Kemudian kita melakukan tindakan insisi envelope di daerah molar 3 rahang bawah yang akan dilakukan odontektomi, dalam hal ini gigi 48 ya. Di sini kita akan melakukan insisinya envelope ya. Sebetulnya dapat pula apabila giginya sangat terpendam seperti ini, itu lebih baik apabila dilakukan insisi secara triangular ya. Tapi karena di sini daftar tiliknya kita lakukan insisi envelope, tidak apa-apa ya. Untuk melakukan insisi, di sini kita mulai dari bagian distal gigi M3. Harus diingat tidak boleh ke arah lingual ya, harus ke arah bukal insisinya ya, karena kalau kita terlalu ke arah lingual, dikhawatirkan di sini ada nervus lingualis ya, kalau kita terkena oleh blade nanti dikhawatirkan akan terjadi parestesi di bagian lingual sehingga insisinya ke arah bukal seperti ini ya. Insisi itu harus diingat memegangnya seperti memegang pen ya. Seperti ini. Kita lakukan insisi dari arah distal M3 ya di sini. Ini harus istilahnya mentok tulang ya. Setelah dirasakan terkena tulang, baru kita lakukan insisi dengan gerakan yang konstan seperti ini ya. Seperti ini. Tidak boleh insisi itu kita ulang lagi, berulang-ulang, tidak boleh. Jadi begitu kita yakin pisau ini sudah terkena tulang, kita teruskan gerakan pisaunya seperti ini ya. Kemudian ke arah sini sampai ke sini, ke pertengahan gigi M2 ya. Kalau nantinya akan dilakukan triangular, berarti dari sini kita lakukan lagi insisi seperti ini. Tapi ini kita lakukan envelope, jadi lurus saja ya. Setelah itu membuka flap dengan traspatorium ya. Nah di sini ya kita buka
Jadi kalau odontektomi gigi M3 itu harus benar-benar terbuka tulangnya ya. Ini mungkin terlalu tebal raspanya. Ya, seperti ini. Nah, karena ini modelnya dari karet, kadang insisinya itu tidak sesempurna kalau benar-benar pada rongga mulut ya. Sehingga ini kita bantu dengan menggunakan gunting jaringan seperti ini ya. Karena banyak sekali karet yang masuk ke dalam sela-sela ini kalau pada model seperti ini ya. Lain halnya dengan di rongga mulut. Jadi seperti ini ya. Nah, sampai kita terbuka tulangnya seperti ini ya. Nah, ini kita bantu saja dengan gunting jaringan karena karet itu ada bagian yang masuk ke sela sehingga susah dilakukan insisi yang sempurna. Nah, seperti ini sampai tulangnya terlihat ya. Begitu pula bagian distalnya juga harus terbuka seperti ini ya. Jadi seperti ini. Ya, ini sampai pertengahan gigi M2. Kemudian pada saat kita akan melakukan separasi, flap ini harus ditahan dengan menggunakan respiratorium ataupun dengan menggunakan penahan pipi atau Minnesota. Tapi di sini, nah ini seperti ini ya. Bisa juga dengan menggunakan ini. Tapi kalau dirasa terlalu besar, tidak apa-apa dengan bisa menggunakan respiratorium seperti ini. Setelah itu, untuk beberapa keadaan, ya, banyak sekali kasus di mana gistal ini masih tertanam oleh tulang, ya. Jadi untuk keadaan seperti itu, tulang ini harus kita bebaskan dengan menggunakan bor. Tapi dalam hal ini tulangnya sudah terbuka, sehingga yang perlu kita lakukan pemboran itu hanya melakukan separasi saja, separasi gigi ini dengan menggunakan bor, ya. Sama prinsipnya seperti pada ekstraksi dengan separasi ya. Ini kita lakukan bor sambil ditahan ya. Kalau misalnya ada asisten, asisten juga ikut menahan flap di bagian distal ini sekaligus menahan lidah supaya tidak terkena bor ya. Ini kita lakukan pemboran seperti ini ya. Di arah furkasi ya. Kalau dalam keadaan aslinya di dalam pasien ini bor ini mengeluarkan air ya. Mengeluarkan air sehingga tidak banyak debris atau debrisnya langsung terendam air dan langsung disuction ya. Jadi agak beda ya. Kita lakukan seperti ini. Tuh, sampai terpisah ya. Seperti itu ya. Nah, sebetulnya separasi ini tidak perlu benar-benar memisahkan akar bagian mesial maupun distal. Karena kalau sudah terbentuk celah seperti ini ya, ini bisa kita lakukan pematahan atau pemisahan dengan menggunakan vein ya. Jadi begini, veinnya dimasukkan ke dalam sela lalu kita putar sampai bunyi tek. Nah, ini sudah terpisah ya. Nah, setelah itu mengeluarkan segmen gigi dengan band dan tang sisa akar. Band itu sebetulnya fungsinya hanya meluksasi atau melepaskan gigi dari tulang saja ya. Sehingga segmennya ini ya kita lakukan pembuangan dengan tang atau pengangkatan dengan tang ya. Jadi jangan menggunakan langsung band begitu. Tapi memang pada keadaan-keadaan tertentu ada kadang dengan menggunakan band saja gigi kadang-kadang suka keluar dengan sendirinya, tapi sebetulnya idealnya dengan menggunakan tang sisa akar ya. Ini kita angkat fragmennya. Ya. Ini dengan tang sisa akar ya. Tapi bisa juga kita
Karena ini sudah goyang, giginya kita angkat saja. Karena ini tidak ada asisten ya, jadi tidak ada yang memegang ini, sebetulnya ada yang memegang ya. Giginya kita keluarkan setelah diangkat satu persatu. Kemudian kita lakukan tindakan debridement. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu itu kita lihat terkadang tulang ini terkena bor sehingga kasar permukaannya, sehingga harus dilakukan penghalusan tulang dengan menggunakan bone file ya. Nah, ini kita haluskan seperti ini ya. Gitu. Ya. Setelah dihaluskan baru kita lakukan debridement dengan menggunakan larutan NaCl fisiologis. Spuit yang dipakai untuk penyuntikan dan untuk debridement itu sebetulnya berbeda, jangan disamakan ya. Kalau untuk debridement lebih besar. Kalau ini 3 cc, kalau untuk debridement yang 5 cc. Ya, jadi kelihatan bedanya ya. Jangan disatukan. Ini karena tidak ada, kita anggap saja ini pakai yang 5 cc ya. Dan sudah terisi dengan NaCl fisiologis sehingga bisa kita lakukan debridement. Sambil kita lakukan debridement, asisten sambil menghisap cairan NaCl-nya itu dengan menggunakan suction. Ya, setelah kita yakin sudah bersih semuanya, sudah dilakukan debridement ya. Lalu kita lakukan tindakan penjahitan. Ya, sebelum tindakan penjahitan itu kita pastikan dulu flap-nya bisa kembali ke semula. Di mana? Oh, buat mana? Ya, flap-nya kita di sini. Kembalikan dulu ke posisi semula seperti ini ya, harus seperti keadaan awal. Oh, lah kok bisa? Ya. Kemudian kita memasangkan jarum pada needle holder. Ya, karena ini kemarin sudah teramatnya, jadi tidak usah saya peragakan lagi cara memasang jarum pada needle holder. Ya. Kemudian memasukkan benang ke jarum juga sudah ya kemarin, jadi kita langsung saja lakukan teknik penjahitan dengan metode interrupted ya. Kita pegang dulu satu ya. Nah, sebetulnya ini benang itu jangan sampai ini baru kita lakukan simpul ya. Bisa saja kalian lakukan simpul seperti ini dalam keadaan benangnya tapi ditarik. Tuh, jadi begini ya. Ya, gitu. Ya. Lalu menggunting. Ingat gunting benang berbeda dengan gunting jaringan ya. Sehingga jangan sampai gunting jaringan dan gunting benang dipakai bersamaan ya, karena selain berbeda fungsi juga akan menyebabkan gunting jaringan cepat menjadi tumpul kalau kalian pakai gunting jaringan untuk menggunting benang ya. Begitu ya. Ini masih ada di sini. Jadi bisa di beberapa tempat ya, tergantung lebarnya luka. Nah, kalau misalnya ininya masih panjang ditarik, tuh sehingga pendek ya. Ini. Ya. Sudah jelas? Ya, kalau menyimpan benang ini harus dikembalikan dengan menjepitkan jarumnya pada needle holder ya, seperti itu. Itu ya. Terkadang mungkin ini ya, terkadang jaringan itu pada saat kita lakukan insisi atau setelah tindakan kita lihat jaringannya tidak halus, ya, ada yang compang-camping.
itu bisa dilakukan pemotongan. Tapi sebetulnya pemotongan itu dilakukan sebelum penjahitan. Tapi ini karena ternyata setelah penjahitan baru kelihatan ada jaringan berlebih, ini bisa kita ratakan jaringannya dibuang ya. Sehingga lebih mulus lukanya. Ya, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan lupa nanti sediakan tang sisa akar ya. Karena sebetulnya jangan dikeluarkan semua dengan band. Kalau sudah agak goyang baru kita bisa menggunakan band. Harus diingat juga posisi ekstraksi ya. Kalau yang kanan dari belakang. Bisa menahan satu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya.